Hai teman-teman, selamat datang. Kali ini kita akan membahas Revenue Cycle Audit dalam seri TABK menggunakan Microsoft Excel. Untuk file latihannya, teman-teman bisa download di link yang ada di deskripsi. Dan sebagai catatan, cara yang akan kita gunakan nanti bukan cara yang mutlak untuk melakukan pengujian ya. Teman-teman bisa komentar jika punya cara lain yang bisa digunakan. Oke, langsung aja. Filenya namanya pertemuan 10. Soal nomor 1 yaitu cek total sama dengan penjualan plus PPN. Nah, penjualan PPN ini ada di sheet delivery order. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan duplikasi sheetnya. Klik kanan, move or copy, move to end, dan ini dicentang, lalu klik OK. Kita rename jadi angka 1 misalnya untuk jawaban nomor 1. Kita tambahkan kolom, uji total. Tadi pengujiannya adalah untuk ngecek apakah total sama dengan penjualan plus PPN. Kita warna itu. Lalu kita coba, ini sama dengan total, apakah sama dengan penjualan ditambah PPN. Kita klik enter, dan muncul true atau false ketika dia nggak sesuai. Kita drag caranya, klik 2 kali di sini. Nah, oke. Supaya lebih cantik, kita kasih if ya. Kita kasih if. If H2 sama dengan E2 plus G2, maka dia sesuai. Jika tidak, tidak sesuai. Enter. Lalu kita drag ke bawah, klik 2 kali. Nah, ada 2 yang tidak sesuai. Kita tampilkan yang tidak sesuai aja. Klik pencet tombol Ctrl Shift L. Lalu kita centang yang tidak sesuai aja. Nah, ada 2 transaksi, yang ini kita hapus saja. Oke, itu untuk jawaban nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Cek apakah isi kolom lokal ekspor benar hanya berisi lokal dan ekspor. Lagi ada di sheet delivery order. Kita duplikat dulu, move or copy, move to end, dan kita rename jadi nomor 2. Kita beri, nggak usah dibikin kolom baru, kita gunakan conditional formatting. Kita blok dulu yang ada di sini. Kita gunakan tekan Ctrl Shift bawah sampai dia benar-benar ada di paling bawah. Ini udah di paling bawah ya. Lalu kita conditional formatting, new rule. Kita gunakan formula. Lalu di sini, tadi kan di soal hanya berisi lokal dan ekspor. Atau sebenarnya lokal atau ekspor berarti dia udah benar. Kalau bukan itu berarti salah. Kita gunakan formula sama dengan OR. Ini ada di F2, berarti F2 sama dengan lokal, titik koma, F2 sama dengan ekspor. OR ini ada di operasi logika, ada OR, AND, NOT, dan sebagainya. Kita gunakan OR yang berarti satu atau seluruh pernyataan yang ada di sini benar, maka dia berisi true. Kita klik kita format dulu. Fontnya kita kasih warna merah. Kita bold. Fill-nya kita beri misalkan warna kuning. Klik OK. Nah, teman-teman di sini nilai yang berisi true adalah ketika dia lokal dan ekspor. Kita tambahkan lagi ketika dia tidak berisi lokal maupun ekspor, dia maka berwarna kuning. Kita kasih not dalam kurung or ini. Kita tutup kurung. Lalu kita klik OK. Nah,
Di sini udah muncul nih. Ada 2. Kita gunakan filter. Ctrl Shift L. Filternya kita by color. Pilih yang kuning ya. Yang kuning. Nah, sudah. Ini untuk nomor 2. Kita lanjut nomor 3. Cek adakah PPN 10% dikenakan pada penjualan lokal dan PPN 0% pada penjualan ekspor. Masih sama, kita duplikasi delivery order. Kita rename menjadi nomor 3. Lalu kita buat kolom baru PPN misalkan. Kita gunakan if ya. Sama dengan if ini sama dengan lokal maka dia 10% dikali penjualan. Lalu ketika salah masih ada ekspor dan yang bukan lokal maupun ekspor. Kita kasih if lagi. If ini sama dengan ekspor, maka bisa kita tulis 0 atau 0% dikali penjualan. Dan ketika salah, kita kasih tidak sesuai. Nah, kita enter, yes. Lalu kita drag ke bawah. Lalu kita lakukan pengujian. Uji PPN. Oke. Bisa kita gunakan true false atau if lagi. Lebih suka pakai if. Kita if ini sama dengan ini, maka dia sesuai. Jika tidak, maka tidak sesuai. Lalu kita drag ke bawah. Nah, kita lakukan filter hanya untuk yang tidak sesuai. Ctrl Shift L. Lalu kita centang yang tidak sesuai. Nah, yang ini kita hapus. Nah, ada 5 transaksi yang tidak sesuai. Termasuk yang tadi tidak ada lokal maupun ekspornya. Kita lanjut nomor 4. Cek tanggal kirim sama dengan lebih dari sama dengan tanggal DO. Kita lakukan duplikasi. Move to end. Kita rename menjadi nomor 4. Tanggal kirim lebih dari DO. Nah, kita gunakan uji tanggal. Nah, sama dengan tanggal kirim lebih dari sama dengan tanggal DO. Kita enter. True. Nah, kita gunakan if deh. If maka dia sesuai. Jika tidak, maka tidak sesuai. Kita drag. Lalu kita filter hanya untuk yang tidak sesuai. Nah, ada 1 transaksi yang tidak sesuai. Oke, lanjut ke nomor 5. Cek customer ID sudah terdaftar apa belum dalam file master customer. Nah, kita masih sama di delivery order. Kita duplikat. Kita copy nomor 5. Kita tambahkan kolom baru namanya customer ID. Yang datanya akan kita ambil dari sheet customer master. Kita gunakan index match.
sama dengan indeks. Oh, sebelum indeks, ini nanti kemungkinan akan ada yang error atau NA. Kita gunakan if error ya. If error. Nah, value ini ketika nggak error, dia value-nya muncul. Nanti ada value if error. Dia ketika error, kita bisa gunakan value juga supaya nggak muncul kata NA. Kita gunakan index match. Index. Array yang pertama adalah array yang mau kita ambil datanya. Nah, yang mau kita ambil kan kode pelanggan nih. Kita blok, lalu kita tekan F4 sampai dolarnya ada. Lalu kita gunakan match untuk row name-nya. Match. Lookup value-nya kita gunakan ini. Nggak usah dikunci. Lalu lookup array-nya ada di sini. Jangan lupa dikunci juga. Titik koma, match type-nya kita gunakan 0 ya. Exact. Lalu misalkan kita gunakan tidak terdaftar. Kita tekan enter. Nah, kita drag ke bawah. Sudah. Lalu kita filter khusus yang tidak terdaftar. Ctrl Shift L. Lalu kita centang yang tidak terdaftar aja. Oke. Nah, di sini yang terakhir kita hapus karena bukan data transaksi. Cuma ada satu transaksi yang tidak terdaftar customer-nya. Kita lanjut di nomor 6. Cek nomor DO apakah ada yang double. Nah, masih sama, kita lakukan duplikasi. For copy untuk N. Kita rename jadi nomor 6. Nah, supaya cepat, kita gunakan conditional formatting aja. Nomor DO di sini, kita blok sampai bawah. Caranya Ctrl Shift panah bawah. Nah, lalu kita gunakan conditional formatting, highlight, duplicate values. Udah, kita sesuaiin defaultnya. Lalu kita klik OK. Lalu kita filter yang berwarna merah. Caranya Ctrl Shift L. Lalu filter by color, pilih yang merah. Nah, kita dapat dua transaksi yang nomor DO-nya double. Oke, kita lanjut nomor 7. Cek nomor DO apakah ada yang bolong. Kita duplicate lagi. For copy, duplicate. Oke. Nomor 7. Nah, kita tambahkan kolom pengujian ya. Sebelumnya, karena kita mau menguji apakah ada yang bolong, kita urutkan dahulu datanya berdasarkan nomor DO. Kita Ctrl Shift L, lalu kita sort small to large. Nah, kita udah tersortir dari yang terkecil sampai terbesar. Baru kita lakukan pengujian uji urutan. Kita gunakan cara ini, teman-teman. Kita pakai if. Ketika ini ditambah 1 sama dengan ini, maka dia urut. Jika tidak, maka tidak urut. Nah, kita enter. Tidak urut atau loncat ya. Kita drag ke bawah. Nah, ini ada yang tidak urut nih. Dia 10268, 10268 lagi. Ini yang data double tadi ya. Kita filter khusus yang tidak urut. Ctrl Shift L. Kita yang urut gitu, nggak usah kita centang, lalu klik OK.
Nah, di sini ada value, kita hapus karena dia bukan data. Oke. Ada 3 transaksi yang tidak berurutan. Silakan komentar kalau teman-teman punya cara yang lain, dan jangan lupa like and share ke teman-teman kamu. See you!